Iya. Ini jadi obrolan serius tapi sebenarnya Iya. mengerikan ya, Dok. Oke. Ya sebenarnya jika menggunakan dengan dosis yang tinggi lebih dari 1,5 miligram, kemudian penggunaan jangka waktu yang lama, ya fungsi metabolik di tubuh juga bisa terkena. Bahaya yang perlu orang waspadai ketika dia mengonsumsi Ozempic secara sembarangan. Di dunia ini nggak ada yang instan termasuk menurunkan berat badan. Kita akan bahas selengkapnya gimana cara detoks tubuh yang benar dalam rangka program penurunan berat badan. Bersama saya sudah ada Dr. Adiatmo Pratomo SPPD dari Rumah Sakit Tria Dipa Jakarta. Selamat sore, Dok. Selamat sore Mbak Dian. Terima kasih loh sudah mampir ke studio Female. Aku mau langsung aja nih, Dok. Kalau dokter melihat pasien dokter sendiri, sebenarnya permasalahan obesitas atau kenaikan berat badan berlebih itu seperti apa di kota besar, terutama di Jakarta? Ya, pada pasien obesitas di Jakarta dan kota besar lainnya, biasanya karena kurang aktivitas olahraga, kurang minum, kemudian tidur kurang cukup, kurang dari 6-7 jam, kemudian minum kurang dari 2 liter, dan aktivitas yang kurang olahraganya. Tapi kan sekarang banyak orang juga udah mulai awareness soal menjaga berat badan. Itu sebenarnya tidak orientasi ke berat badan doang, tapi lebih ke arah menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh sudah mulai meningkat, Dok. Makanya banyak orang yang sekarang mulai detox. Tapi kalau boleh dokter jelaskan dari sisi medis, sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh ketika proses detox itu dimulai? Ya, detoksifikasi adalah mengeluarkan racun dari tubuh. Nah, dari tubuh tersebut dikeluarkan dari paru-paru, misalnya mengurangi rokok, kemudian dari hati dengan menambah olahraga, ginjal dengan minum yang cukup. Gitu. Oh, berarti detox itu tidak berarti hanya penurunan kadar lemak, tapi juga segala jenis racun gitu, Dok? Ya, kita harus mengurangi racun-racun di dalam tubuhnya dengan minum yang cukup dan olahraga, tidur cukup. Oke, lalu metode sebenarnya yang dokter mungkin dokter bisa paparkan sedikit gitu, yang cara paling terbaik untuk melakukan detox tubuh tuh apa aja, Dok? Ya, yang pertama kita harus tidur cukup kurang lebih 6-7 jam. Kemudian minum kurang lebih 8 gelas atau 2 liter tiap hari. Olahraga tiap hari kurang lebih 30 menit seperti jalan pagi, lari pagi atau senam bisa. Kemudian kita juga harus melakukan makan makanan yang bergizi tanpa goreng-gorengan, santan. Nah, itu dia. Itu proses untuk kita bisa melihat hasilnya itu berapa lama dengan metode tadi yang dokter sebutkan? Ya, ada beberapa kriteria. Pertama, kita harus melakukannya dengan aktivitas yang rutin. Jangan cuma seminggu sekali ya. Nah, kemudian kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga ya kita harus melakukan dengan niat yang baik. Jadi jika dilakukan dengan yang baik ya kemungkinan hasilnya juga baik. Dok, tapi kan banyak orang sekarang tuh nggak sabar ya. Maksudnya itu kan prosesnya mungkin 2-3 minggu ada untuk bisa detox itu. Ya, kalau untuk 2-3 minggu kurang maksimal. Oh, terus maksimalnya di berapa lama tuh, Dok? Ya, 1-6 bulan. Wow, tapi lama ya. Tapi again, itu sekarang banyak orang nggak sabar gitu dengan proses waktu yang panjang karena mengembalikan metabolisme tubuh kan juga butuh waktu. Akhirnya sekarang banyak orang beralih ke cara instan. Ini mulai lumayan happening soal Ozempic ya, Dok. Ini kalau boleh tahu obat apa sih? Ozempic itu semaglutide. Dia merupakan obat untuk diabetes mellitus seharusnya. Oh, wow. Namun saat ini kita mengerti bahwa beberapa orang juga menggunakan untuk mengurangi obesitas juga. Oh, oke. Kalau itu diperuntukkan untuk diabetes sebenarnya lalu difungsikan untuk menurunkan berat badan, apakah berarti ada cara kerja yang berbeda, Dok, ketika Ozempic masuk ke dalam tubuh? Ya, Ozempic itu merupakan senyawa yang memberikan
pankreas untuk memproduksi insulin lebih kuat lagi. banyak. Ya, jadi dia bisa mereduksi kadar gula dalam darah, juga memperlambat pengosongan di lambung. Oh, berarti sebenarnya bikin kita tuh kenyang lebih lama, jadi nggak gampang lapar Iya, gitu ya, tidak Dok. gampang lapar. Tapi itu apakah si Ozempic itu sendiri ketika dimasukkan ke dalam tubuh langsung bereaksi kah atau butuh waktu juga gitu, Dok? Iya, dia kan awalnya nanti untuk sebulan dengan dosis yang paling rendah. 0,5 mg, kemudian setelah sebulan naik jadi 1 mg. Oh. Ya, jadi bertahap. Oke. Lalu itu ketika masuk dalam tubuh lagi-lagi yang terdampak duluan, organ yang terkena Ozempic itu organ mana? Pankreas. Tetap pankreas ya. Dia memproduksi insulin berlebih. Iya. Lalu kemudian kita bikin kita kenyang lebih lama gitu ya, Dok. Betul. Kenapa? Ya, monggo, Dok. Ya sebenarnya sih GLP-1 itu kan untuk di usus, jadi dia merupakan senyawa yang memperlambat pengosongan usus juga. Oh, tapi kenapa orang kan tahu ya itu obat diabetes ya sebenarnya, tapi kenapa akhirnya sekarang dialihkan menjadi obat untuk menurunkan berat badan? Bahaya nggak sih, Dok, jadinya? Ya, jika penggunaannya dalam jangka waktu lama dan dosisnya lebih dari 1 mg mungkin ya berbahaya. Ini apa yang membuat Ozempic bergeser fungsinya? Apakah karena ada itu hanya kebutuhan karena ada obesitas, atau karena memang ikut-ikut aja orang gitu karena lagi happening gitu, Dok? Beberapa jurnal, salah satunya di New England Journal Medicine 21 Maret tahun 1981 juga bikin jurnal tentang penggunaan semaglutide. Untuk? Ya, dia melihat bahwa semaglutide juga bisa memberikan efek kepada orang obesitas. Jadi digunakan sebagai pengurang berat badan tubuh. Apakah setiap pasien obesitas pasti diresepkan Ozempic? Tidak, karena awalnya kita harus membuat lifestyle kita hidup sehat dulu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau bisa dengan intermittent fasting, jadi puasa yang bertahap. Terus yang ketiga, kalau kita butuh obat, nah itu jalan yang terakhir. Oke, berarti Ozempic adalah sebenarnya opsi terakhir di antara rangkaian obat yang nantinya diresepkan oleh dokter ketika gaya hidup udah berubah, makanan juga mulai, tapi tidak memberikan hasil signifikan gitu ya, Dok. Oke, lalu kemudian ini banyak cerita dari teman-teman di media sosial bahwa mereka yang menggunakan Ozempic itu adanya ketergantungan. Benar nggak, Dok? Ya, pada beberapa orang memang dibutuhkan Ozempic yang lebih lama karena dia mengerti bahwa berat badannya mungkin kurang ideal, jadi tetap menggunakan Ozempic tersebut. Sebentar, kalau gitu aku jadi lumayan penasaran, penggunaan Ozempic yang disarankan berdasarkan jurnal lalu kemudian aturan pemerintah begitu, itu seperti apa sih? Maksudnya dalam sistem karena kan kayak jadinya kayak tadi dokter bilang penggunaannya dosisnya pertama dari 0,5 lalu naik ke 1 kemudian 1,5 tergantung kebutuhan dari pasien itu sendiri. Ini sebenarnya kalau secara inline harusnya pasien diabetes ya, bukan pasien obesitas betul. Gitu. Nah, tapi dengan adanya praktek-praktek di luar sana yang menggunakan Ozempic untuk diresepkan sebagai salah satu obat untuk membantu menurunkan berat badan atau pasien obesitas, itu memang dibolehkan ya, Dok? Jadi kayak takut ya sebenarnya, maksudnya jadi kayak pedang mata dua jadinya nih. Ya, kita harus sesuai dengan evidence base. Karena sebenarnya kan diperuntukkan untuk orang diabetes mellitus. Ya. Nah, namun jika background diabetes mellitus yang nggak ada, kemudian hanya berdasarkan obesitas, ya mungkin kita harus berhati-hati terhadap penggunaannya ya. Karena kalau bisa sih nanti konsultasi dengan dokter internis gitu. Oke, apa yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi Ozempic secara jangka panjang? Ya, menurut beberapa jurnal sih bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Mantap, wah serem banget. Karena enggak, ginjalnya kena. Karena beberapa orang dengan penggunaan dosis yang terlalu tinggi, ya fungsi filtrasi ginjalnya bisa terganggu. Ya.
karena ada organ yang dipaksakan untuk bekerja lebih keras dan akhirnya filtrasi ginjalnya pun juga jadi lebih keras juga bekerjanya. Oke, lalu kemudian kalau penggunaan Ozempicnya berhenti di tubuh seperti apa? Ya, yang pertama ya kita udah lelah. Itu yang pertama. Ya, karena Ozempic kan berusaha mengosongkan lambung secara lambat. Kemudian mungkin gangguan fungsi pencernaan seperti diare gitu. Kenapa gitu, Dok? Maksudnya udah stop nih, berhenti. Harus kalau menurut lagi ke awam seperti saya ya, Dok, ketika obat yang diberhentikan untuk memaksa organnya, berarti kan organnya pun juga berhenti melambat, tidak bekerja keras seperti biasanya gitu, Dok. Iya, karena bekerjanya seperti tadi saya jelaskan di usus sebenarnya. Jadi dia kan bekerja lebih kuat di usus karena usus melakukan peristaltiknya berkurang, ya resikonya mungkin diare. Oke. Kalau dokter kalau di kacamata dokter, aku hanya bertanya, ketika Ozempic diresepkan sebagai salah satu obat untuk pasien diabetes obesitas atau untuk menurunkan dalam program penurunan berat badan, sebenarnya amannya Ozempic itu dikonsumsi dalam waktu yang berapa lama sih, Dok? Sebenarnya kalau untuk orang diabetes kemungkinan penggunaannya ya seumur hidup untuk diabetes. Ya, karena fungsinya memang untuk diabetes ya. Tapi kalau untuk obesitas, pada obesitas atau ya program penurunan berat badan itulah ya. Ya, itu harus hati-hati sih. Harus dilakukan dengan dokter yang sesuai klasifikasi penggunaannya. Jadi tidak sembarang bisa meresepkan. Berarti sebenarnya mereka yang sudah menggunakan Ozempic tidak perlu menggunakan itu secara jangka panjang kalau gaya hidupnya dijaga. Betul. Itu note ya. Ini kemudian banyak orang lalu mengkaitkan dengan tadi kan mau puasa, kenapa sih mesti pakai Ozempic gitu kan? Ini juga ada keluhan, tapi itu tidak berhenti di situ karena ada keluhan berikutnya ketika puasa Ramadan justru naik berat badannya, Dok. Bukan turun, malah naik berat badannya. Ini kan karena mungkin ini sebagai awam ya. Orang-orang puasa lalu begitu takjil war, sembarang beli makanan, lalu ya efek sehatnya itu akhirnya nggak dapat lagi gitu. Kalau dokter boleh menjelaskan sebenarnya ketika ini kaitannya dengan detox tubuh, ketika di-compare dengan Ozempic dan puasa, efektivitas untuk menurunkan berat badannya akan jauh lebih efektif yang mana? Ya, pada bulan Ramadan kan sebenarnya kita harus menjaga exercise juga, olahraga juga harus tetap dilakukan. Kemudian waktu buka puasa kita harus makan dengan dikurangi goreng-gorengan, santan. Terus juga minum secukupnya minimal 2 liter. Jadi untuk detoksifikasi tubuh juga lebih baik. Jadi meskipun Ozempic memberikan efek yang instan, ternyata sebenarnya kalau mau diniatin puasa pun juga bisa memberikan efek instan ya, Dok. Iya. Apa yang terjadi dengan tubuh? Again, kata dia aku nanya soal Ozempic. Ini kalau ke tubuh ketika dia dipuasakan, kan kalau aku tidak salah, correct me if I'm wrong ya, Dok. Ada fase puasa berdasarkan waktunya. Yang kita kenal banyaknya intermittent fasting. Ada lagi autophagy fasting. Ada lagi reset immune fasting itu yang 72 jam. Ya, kalau nggak salah ya. Jangan gitu dong. Terus ada lagi autophagy itu kalau nggak salah 48 jam ya, atau yang dia memakan dirinya sendiri. Itu tahapan-tahapan atau metode puasa itu di tubuh kita itu apa yang terjadi sih, Dok, ketika kita puasa gitu? Ya, awalnya sih sebenarnya intermittent fasting itu 12 jam makan, 12 jam puasa. Kemudian kita alternate day. Jadi makan dengan kalori 500 sampai 600 mg kilokalori, kemudian habis itu kita lakukan puasa. Nah, nanti lama-lama warrior intermittent fasting, jadi puasa yang lebih lama. Nah, untuk tubuh detoksifikasinya lebih baik karena tubuh
memerlukan waktu untuk pengosongan lambung juga. Kemudian juga untuk ginjal juga dia tidak terlalu berat menfiltrasi sisa-sisa metaboliknya. Oke, berarti kalau boleh disimpulkan sebenarnya Ozempic dan puasa tuh punya fungsi yang sama untuk pengosongan lambung. Bedanya Ozempic itu ada efek ke ginjal, sementara puasa enggak gitu, Dok? Sebenarnya sih kalau ginjal bukan secara langsung ya, karena penggunaan dengan dosis yang tepat kemungkinan untuk memperberat fungsi ginjal tidak terjadi. Tapi kalau dengan dosis yang lebih tinggi, dengan penggunaan yang lama, ya kemungkinan bisa mempengaruhi ginjal. Kalau sudah terpengaruh dengan ginjal, mungkin nggak, Dok, disembuhin? Ya, ada banyak nih teman-teman yang mungkin udah terlanjur menggunakan Ozempic dalam jangka panjang tanpa dia sadari bahwa itu juga berdampak pada organ lain termasuk ginjal. Ya, ada beberapa alternatif. Yang pertama, kita lihat dari fungsi ginjalnya, ureum kreatinin. Gimana kalau ureum kreatinin terlalu tinggi, ya kita evaluasi kira-kira butuh obat renal protector apa enggak. Ya itu yang paling awal, paling rendah. Nah, ya yang lain-lain kemungkinan kalau sudah terlalu berat gangguan fungsi ginjalnya harus cuci darah, ya, hemodialisa. Menakutkan. Tapi itu udah alternatif terakhir. Sih. Iya. Tapi tetap ya nggak usah pakai Ozempic ya, Dok. Puasa aja. Kalau ya sesuai kondisi. Kalau memang diabetes. Karena memang itu fungsinya kan sebenarnya untuk diabetes. Untuk menggunakan Ozempic. Terus aku jadi penasaran, pasien diabetes mellitus yang menggunakan Ozempic, apakah karena dia ada sebagai kondisi lanjutan dari kondisi obesitas, makanya akhirnya orang pada pakai itu untuk obesitas? Ya sebenarnya orang diabetes mellitus ada yang tipenya tipe obesitas karena dia kemungkinan terkena fatty livernya juga tinggi. Jadi perlemakan hati, makanya fungsi Ozempicnya juga menekan obesitas, juga berpengaruh ke fungsi metabolik juga. Oke. Lalu orang yang sudah mengkonsumsi Ozempic berhenti, terus puasa karena merasa akhirnya menjalani detox yang alami, apakah lebih mudah tubuh untuk mendetoks tubuh ketika ada perubahan kebiasaan gitu, Dok? Ya kalau saya sih lebih mudah ya dengan ditambah exercise, kemudian diet, fasting, ya kombinasi yang sangat baik mungkin untuk mensubstitut Ozempic. Oke, Dok. Ini jadi obrolan serius tapi sebenarnya mengerikan ya, Dok. Oke. Mungkin ini sebelum aku tutup, sebelum nanti kita akan kasih tahu ke sahabat Femela dari dokter sendiri karena ini mau puasa Ramadan, sebelumnya bahaya yang perlu orang waspadai ketika dia mengonsumsi Ozempic secara sembarangan, lalu sangat tergantung dengan Ozempic, itu bahaya yang mengancam tuh apa aja? Ya sebenarnya jika menggunakan dengan dosis yang tinggi, lebih dari 1,5 miligram, kemudian penggunaan jangka waktu yang lama, ya fungsi metabolik di tubuh juga bisa terkena, kemudian fungsi filtrasi ginjal mungkin bisa terkena, ya itu cycle, jadi berputar di tubuh ya, jadi ya mungkin gangguan multi organ bisa. Jadi komplikasi kemana-mana ya, Dok, sebenarnya kalau tidak diawasi dengan baik. Dok, ini karena mau puasa Ramadan, again orang mengeluhkan, aku puasa tapi kenapa aku malah naik berat badan gitu, Dok. Boleh dikasih tahu sebenarnya bagaimana caranya puasa Ramadan lancar tapi berat badan nggak naik, Dok? Karena takjil war tuh menggoda kota, dokter bilang santan, manis, itu yang terlihat depan mata, Dok, sebenarnya. Ya, yang pertama sih sebenarnya exercise. Oke. Itu boleh sebelum buka atau sesudah buka? Sebelum buka nggak apa-apa. Lebih baik ya, lebih baik. Oke. Jadi minimal 30 menit sehari. Oke.
yang paling gampang ya jalan sore. Kaki ya, jalan kaki, nggak usah effort jalan kaki aja Iya, udah. betul. Nah, Kemudian air mineral 2 liter minimal. Oke, pas buka. Iya, pas buka. Jangan es teh manis atau es buah. Air mineral dulu. Terus dok? Yang ketiga, dikurangi makanan yang berminyak. Aduh, itu susah lagi. Goreng-gorengan. Kemudian makanan fast food dikurangin. Nah, itu jadi buka puasa jangan di fast food ya. Sebenarnya puasa Ramadan itu kan mengajarkan untuk intermittent ya jadinya ya dok ya. Oke. Ya, yang terakhir mungkin kita harus memberikan tubuh ini ya detoksifikasi seperti minum teh hijau. Ya, kemudian terus ya berries bisa dikonsumsi setelah buka puasa. Apakah ada kandungan tertentu dalam minuman itu yang harus kita perhatikan? Kan macam-macamnya banyak ya dok ya. Ada tadi teh hijau, ada berries juga. Dari beberapa hal ini yang paling utama kandungannya yang untuk membantu proses detox itu apa? Ya, yang pertama dia mengandung antioksidan yang tinggi karena dia kan fungsinya mengurangi metabolisme di hati lebih berat itu, jadi lebih baik konsumsi teh hijau. Oke, ini beneran terakhir dari aku. Ada yang bilang aku GERD misalnya atau punya penyakit asam lambung, agak susah nih untuk puasa Ramadan. Itu satu fakta. Sebenarnya kita bisa eliminir ya. Yang pertama minum proton pump inhibitor. Jadi itu apa tuh? Obat untuk mengurangi produksi asam lambung. Itu pas sahur. Ya, pas sahur dengan waktu buka puasa. Oke. Nah, yang ketiga minum sitoprotektor. Itu apa tuh, Dok? Sirup fungsinya untuk melapisi dinding lambung supaya nggak iritasi. Bisa sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Jadi sebelum imsak, setelah buka puasa sama makan besar, nanti kan buka puasa makannya kecil-kecil. Nah, menurut dokter, kita semua di sini makannya besar. Itu masalahnya. Iya. Sebenarnya buka puasa jangan langsung besar. Oh gitu. Iya. Nggak boleh ya? Makan kecil dulu. Habis itu sholat maghrib, ya baru makan besar. Itu urutannya ya. Jangan takjil war dulu, lu makan semua, sholat dulu, baru makan yang benar. Karena perutnya ya kurang siap mungkin untuk menerima makanan besar. Benar. Dan jadi lebih kita mudah untuk mengatur nafsu makan ya dok. Jadi iya betul. Oke. Sahabat Femela, Dokter Adiatmo, Femela Potoks hari ini. Yeay. Terima kasih. Dokter, terima kasih banyak atas insight-nya. Ini sebenarnya seru dan serius gitu karena orang harus paham penggunaan Ozempic ini yang lagi lumayan happening terutama di kalangan selebritis. Dan mungkin teman-teman sahabat Femela pun juga terinspirasi karena seleb kan gitu ya. Si seleb ini kurus kok pakai Ozempic, banyak orang juga ikutin. Jadi mesti dipahami bahaya Ozempic juga untuk menurunkan dalam konteks untuk menurunkan berat badannya, Dok. Terakhir pesan dong buat sahabat Femela yang mau pakai Ozempic gimana, Dok? Coba ceramahin dulu. Ya, yang penting di sini harus konsultasi dengan yang ahli dokter endokrin gitu ya, karena fungsinya sebenarnya sih untuk pasien diabetes mellitus. Sekian Femela Potoks hari ini, because every female is Femela. Femela Potoks, connect to empower, evolve to inspire.